Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas farmakoterapi 2 dengan materi aritmia. Adapun dosen pengampu yaitu Apoteker Emi Oktaviani M. Clean Farm. Adapun kelompok kami itu berjumlah 18 orang yang terdiri dari Dini Nuraini, Anita Putri, Sahril Ratnawinarti, Helpi Amelia, Dian Anggraini, Fitri Pauzi, Elga Septian, Elpi Rahma, Piptin Destia, Reidi Gersian, Nurma Marcela, Raffi Patahila, Putri Herlita, Karol Mahardika, Karel Mahardika, Ratna Komala, dan Nada Dewi. Langsung saja ke materinya. Untuk materi yang pertama itu ada definisi yang akan dijelaskan oleh 15, dipersilahkan. Definisi, aritmia atau distimia merupakan gangguan irama jantung yang merujuk kepada setiap gangguan frekuensi, regularitas, lokasi asal atau konduksi impuls listrik jantung. Dapat disebabkan oleh gangguan sistem konduksi jantung serta gangguan pembentukan atau penghantaran impuls yang menyebabkan perubahan dalam urutan normal aktivitas atrium dan ventrikel. Selanjutnya, epidemiologi. Gangguan irama jantung yang paling sering ditemukan adalah atrial fibrilasi. Atrial flutter sendiri lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan atrial fibrilasi. Suatu epidemi geologi jangka panjang menunjukkan bahwa pria mempunyai risiko gangguan irama ventrikel 2-4 kali lipat dibandingkan dengan wanita. Selanjutnya, diperkirakan populasi geriatri atau lansia akan mencapai 11,39% di Indonesia atau 28 juta orang di Indonesia pada tahun 2020. Makin bertambah usia, persentase kejadian akan meningkat, yaitu 70% pada usia 65-85 tahun dan 84% di atas 85 tahun. Selanjutnya ada patofisiologi dari aritmia. Pada normalnya, impuls listrik yang memicu kontraksi jantung normal berasal secara berkala di simpul sinoatrial atau SA. Biasanya pada frekuensi 60-100 bpm. Not SA memulai ritme jantung dalam keadaan normal di mana jaringan ini memiliki tingkat otomolaritas atau laju pembentukan impuls spontan tertinggi. Impuls ini menyebar dengan cepat melalui aritmium dan memasuki nodus atrioventrikular atau AV. Aritmia ini dapat muncul saat terjadi gangguan pada pembentukan impuls. Di mana perubahan automatisasi nodus SA, sinoatrial atau pacu jantung yang laten. Sepanjang jalur konduksi atau abnormalitas automatisasi miosit atrial atau ventrikel yang diakibatkan oleh SA membentuk pacu lebih kecil sehingga tidak bisa mengantarkan impuls sampai ke bindal his. Abnormalitas pembentukan impuls tergantung pada pembentukan impuls spontan pada alat pacu jantung laten dan mungkin disebabkan oleh beberapa mekanisme berbeda. Peningkatan kemiringan fase 4 menyebabkan peningkatan otomatitas jaringan ini dan persaingan dengan nodus SA untuk domisili ritme jantung. Jika kecepatan pembentukan impuls spontan dari jaringan otomatis abnormal melebihi dari nodus SA, maka takikardia otomatis dapat terjadi. Pacu di SA tidak sampai ke sentrum AV sehingga tidak diteruskan ke bindal his. Akibatnya adalah kerusakan pada sistem hantaran atau terjadi penekanan. Selanjutnya ada macam-macam patofisiologi menurut jenisnya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, aritmia supraventrikular. Aritmia supraventrikular ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, atrial fibrillation, yaitu memiliki aktivasi atrial yang sangat cepat, 400-600 atrial beats per minute, dan tidak teratur. Terjadi karena kehilangan kontraksi atrial atau atrial kick. Yang kedua yaitu paroksimal supraventricular tachycardia yang disebabkan oleh rentry. Rentry adalah konsep yang melibatkan penyebaran impuls yang tidak terbatas dan aktivasi jaringan refraktori sebelumnya.
Yang kedua yaitu ventricular arrhythmias. Dibagi menjadi empat bagian, yaitu yang pertama prematur ventricular kompleks. Jenis ini dapat terjadi pada pasien dengan atau tanpa penyakit jantung. Penyebabnya yaitu daerah iskemia lokal, plek klasifikasi kecil, iritasi toksik pada nodus, dan poin yang selanjutnya yaitu ventricular tachycardia. Ditentukan oleh 3 atau lebih PFC berulang yang terjadi dengan kecepatan lebih dari 100 denyut per menitnya. Yang ketiga ada proritmia ventrikal. Ini mengacu pada perkembangan aritmia baru yang signifikan seperti takikardia ventrikal, fibrilasi ventrikal, torsade de points, atau adanya aritmia yang sudah memburuk. Yang terakhir yaitu fibrilasi ventrikal adalah impuls listrik ventrikal yang menyebabkan tidak adanya kardia output dan kolaps kardiovaskular. Poin ketiganya yaitu bradiaritmia, sinus atau denyut jantung kurang dari 60 denyut per menitnya. Sering terjadi terutama pada individu yang aktif dan biasanya asimptomatik serta tidak memerlukan intervensi. Penyumbatan atrioventrikular atau penundaan konduksi dapat terjadi di area manapun dalam sistem konduksi atrioventrikular. Untuk selanjutnya ada diagnosis. Untuk menentukan apakah pasien menderita aritmia, dokter itu akan menanyakan gejalanya yang muncul dan dirasakan, dan mendengarkan detak jantung pasiennya. Setelah itu, dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan, seperti EKG, untuk merekam aktivitas listrik jantung dalam kondisi berbaring. Lalu ada uji latih jantung, untuk mengukur aktivitas jantung saat pasien melakukan latihan fisik. Lalu ada eko jantung, untuk melihat struktur dan fungsi jantung. Dokter juga dapat menjalankan pemeriksaan lain seperti pengukuran kadar elektrolit, pengukuran kadar gula darah, pencitraan, kateterisasi jantung, dan biopsi. Berikutnya, tanda dan gejala yang mungkin timbul. Gejalanya biasa berupa pusing, kesadaran menurun, kemudian lemah, hampir pingsan, dan pingsan, sesak napas, nyeri dada. Tanda yang dapat terjadi biasanya hipotensi atau shock, akral dingin dengan penurunan produksi urin, dan edema paru. Selanjutnya ada prinsip terapi. Ada terapi non-farmakologinya juga dapat dilakukan dengan restriksi garam, penurunan berat badan, diet rendah garam dan rendah kolesterol, tidak merokok, dan dengan melakukan olahraga. Untuk terapi farmakologinya dapat dimulai dengan pemberian diuretik berguna untuk mengurangi beban jantung pada pasien yang mengalami gejala gagal jantung. Dan ada pemberian antagonis aldosteron dapat diberikan pada pasien yang menderita gagal jantung sebagai diuretik hemat kalium. Terus ada AC inhibitor dapat diberikan pada pasien gagal jantung simptomatik dan pasien dengan indikasi fraksi ejeksi lebih kecil dari 40%. Selanjutnya ada pilihan terapi farmakoterapi. Tujuannya diberikan terapi ini yaitu yang pertama untuk penanganan fibrilasi atau mengembalikan ritme sinus. Yang kedua untuk mencegah komplikasi tromboemboli. Yang ketiga untuk mencegah kejadian yang berulang. Klasifikasi obat anti aritmia ini dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama itu ada obat anti aritmia tipe 1A. Merupakan obat aritmia dengan spektrum yang luas. Obat ini efektif untuk supraventrikular dan aritmia ventrikular. Terus dapat menurunkan kecepatan konduksi dan memperluas refraktori. Dan juga untuk menurunkan impuls otomatis dari jaringan konduksi yang tergantung natrium atau normal dan sakit. Contoh obatnya itu ada kinidin, dosisnya yang diberikan itu ada 0,75 sampai 1,5 gram dan dosis ini terbagi menjadi 6 sampai 12 jam. Terus yang kedua ada prokainamid, dosisnya itu 1000 sampai 100
1.500 mg setiap 8 jam. Yang ketiga itu ada disopiramid, dosisnya itu 400 sampai 750 mg. Yang kedua ada obat anti aritmia tipe B. Hampir sama dengan tipe A, tetapi obat golongan ini lebih efektif pada aritmia ventrikular daripada supraventrikular. Contoh obatnya itu ada lidocaine, dosis awalnya yang diberikan itu ada 100 mg intravena dan dilanjutkan dengan infus jangka panjang 4 mg per menit selama 3 jam. Yang kedua ada mexiletin, dosis oralnya itu 3 kali 200 mg per hari. Ada dosis intravenanya yaitu 250 mg per menit. Terus 250 mg pada menit berikutnya. Yang ketiga ada obat anti aritmia tipe 1C. Obat ini memperlambat kecepatan konduksi tapi berpengaruh pada sifat respiratoriknya. Efeknya itu untuk aritmia ventrikular dan supraventrikular. Contoh obatnya itu ada propapenon dan plekainid. Yang keempat itu ada obat anti aritmia tipe 2. Obat ini adalah antagonis beta adrenergik berguna untuk dia yang otomatis abnormal. Kemudian membantu memperlambat respons ventrikular pada takikardia atrium melalui efek ginodus AV. Contoh obatnya itu ada propanolol. Yang kelima ada obat anti aritmia tipe 3. Obat ini memperlambat refraktori pada serabut atrium dan ventrikular. Terus obat ini memiliki efek menunda relaksasi dengan memblok saluran kalium. Contoh obatnya itu ada amiodaron. Dosis pemeliharaannya itu 200 mg per hari. Yang kedua itu ada obat satolol. Dosisnya itu 160 mg per hari. Jika diperlukan dapat dinaikkan menjadi 320 sampai 480 mg per hari. Terus yang terakhir itu ada obat anti aritmia tipe 4. Obat tipe 4 ini menginhibisi masuknya kalsium ke dalam sel yang dapat memperlambat konduksi, terus memperlama respiratori dan menurunkan otomatisasi nodus SA atau sinoatrial dan AV atau atrium ventrikular. Contoh obatnya itu ada verapamil, dosis awalnya itu ada 240 sampai 480 mg. Pengobatan jangka panjangnya dapat digunakan 80 sampai 240 mg setiap 6 sampai 8 jam. Yang kedua itu ada diltiazem, dosisnya itu 180 sampai 360 mg per hari. Selanjutnya ada algoritma atau kandungan pengobatan. Artinya adalah suatu tanda atau gejala dari gangguan detak jantung atau irama jantung. Artinya disebabkan karena terganggunya mekanisme pembentukan impuls non konduktif. Obatannya pertama, obat itu hal yang berdasarkan kelainan ritme yang terjadi. Bisa menggunakan obat anti-aritma sama bradiaritma. Kemudian berdasarkan mekanisme kerja dibagi menjadi 4. Yang kelas 1 itu ada blokade kanal atrium. Kemudian yang kelas 2 itu ada anti-adrenergik. Yang kelas 3 ada memperpanjang masa refraktor. Yang kelas 4 ada blokade kanal kalsium. Kemudian yang ketiga klasifikasi Vaughan-Gillian. Ada tipe 1A, contohnya ada disopiramid, procainamid, dan quinidin. Kemudian tipe 1B ada lidocaine sama mexiletin. Kemudian tipe 1C ada plecainid sama moxidin dan propapenon. Kemudian tipe 2 yaitu ada beta blocker. Tipe 3 ada amiodaron, betilium, dofetilit, butilit, sama sotalol. Kemudian tipe 4 ada CA antagonis. Terapi anti trombotik pada FA. Yang pertama
penafsiran resiko stroke dan pendarahan. NFA memiliki resiko tinggi stroke dan tromboemboli. Akan tetapi pada praktik sehari-hari yang lebih penting justru identifikasi pasien FA yang benar-benar resiko rendah mengalami stroke agar resiko yang tidak perlu akibat pemberian antikoagulan dapat dihindari. Terapi antitrombotik tidak direkomendasikan pada pasien FA yang berusia kurang dari 65 tahun dan FA serangan karena kedua itu termasuk benar-benar resiko rendah dan tingkat kejadian stroke yang sangat rendah. Kemudian ada terapi antitrombotik. Terapi antitrombotik yang dipergunakan untuk prevensi stroke pada pasien FA meliputi antikoagulan. Ini ada antagonisme vitamin K dan antikoagulan baru. Contohnya antiplatelet, aspirin ditambah clopidogrel pada kontraindikasi antikoagulan oral. Kemudian ada antikoagulan, contohnya Afika, warfarin atau Coumadin, AKB, ada dabigatrin, ivaroxaban sama apixaban. Kemudian ada obat-obat anti aritmia. Obat didefinisikan sebagai suatu substansi atau bahan yang digunakan untuk mendiagnosa, menyembuhkan, mengatasi, membebaskan atau mencegah penyakit. Adapun contoh obat aritmia yang pertama ada alprenolol, ini ada alprezol, aptin. Zat restriktif ini bersifat SA dan lokal anestetik, juga dipukul kuat. Untuk tes tengahnya itu selama 3 jam. Anestesinya berlangsung lewat kemih sebagai metabolit aktif dengan dosis 4 kali sekali 25 sampai 100 mg. Kemudian ada oxprenolol atau trasikor. Adalah derivat dengan khasiat dan sifat mirip alprenolol. Dosisnya 2 sampai 3 kali sehari 20 mg. Kemudian ada propranolol indrenatik. Beta blocker pertama ini memiliki efek lokal anestetik kuat tetapi tidak kardioselektif dan tak memiliki SA. Absorpsinya dari usus baik tetapi FPE besar hingga hanya 30% mencapai sirkulasi besar. Kemudian besar zat ini diubah dalam hati menjadi derivat dan tes tengahnya selama 3-6 jam. Bersifat sangat lipofil sehingga distribusinya di jaringan dan otak baik dengan seringkali menimbulkan efek sentral. Dosisnya diberikan per hari 2-3 mg. Obat anti aritmia dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, obat yang efektif pada aritmia supraventrikular atau kanal atas, antara lain ada adenosin, toxin, dan parapamil. Dan ada obat yang selektif pada aritmia ventrikular bagian kiri bawah. Yang pertama ada obat golongan 1B, memblok kanal NA yang tergantung tegangan. Lidocaine yang diberikan secara intravena digunakan pada terapi aritmatik ventrikular. Biasanya setelah infark miokard akut. Pada jaringan jantung normal, lidocaine mempunyai efek kecil karena cepat terisolasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Olga. Untuk selanjutnya itu ada obat yang efektif pada kedua jenis aritmia supraventrikular dan ventrikular. Obatnya itu antara lain ada obat golongan A1. Obat golongan A1 ini bekerja dengan memblok kanal Na+ yang terbuka yang tergantung tegangan. Obat ini memperlambat fase 0 dan memperpanjang periode refraktor efektif. Adapun contoh obat dari obat golongan A1 ini ada disopiramid. Digunakan secara oral untuk mencegah aritmia ventrikular yang berulang. Disopiramid ini mempunyai efek samping yaitu introfik negatif dan bisa menyebabkan hipotensi, terutama bila diberikan secara intravena, serta memperbesar gagal jantung. Yang kedua itu ada obat quinidin. Obat ini efektif pada terapi aritmia supraventrikular maupun aritmia ventrikular. Namun penggunaannya terbatas oleh karena efek samping pada jantung yang berpotensi menjadi bahaya, serta efek samping di luar jantungnya juga sering terjadi. Untuk yang selanjutnya itu ada obat golongan 1C. Contoh obatnya itu ada plecainid.
Obat ini digunakan sebagai profilaksis fibrillasi atrium proximal, tetapi mempunyai efek inotropik negatif dan bisa menyebabkan aritmia ventrikular yang serius. Terus yang selanjutnya itu ada obat golongan 3. Obat golongan 3 ini bekerja dengan memperlambat revoralisasi dan memperpanjang potensial aksi serta periode refraktor pada semua jaringan jantung. Adapun contoh obatnya itu amiodaron. Amiodaron ini mempunyai efek aritmia, merupakan hasil interaksi dengan sistem konduksi jantung. Penggolongan obat aritmia dibagi menjadi 4 kelas. Adapun mekanisme kerja dari amiodaron ini meliputi kelas 1, 2, dan 4, sehingga disebut juga sebagai obat aritmia dengan spektrum luas dan cukup efektif digunakan pada berbagai macam aritmia. Selanjutnya, mekanisme obat. Yang pertama, obat aritmia tipe 1. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menghambat kanal natrium yang sensitif voltase oleh mekanisme yang sama dengan kerja anestesi lokal. Obat anti-aritmia tipe 1 dibagi menjadi 3. Yang pertama, obat anti-aritmia tipe 1A, kemudian tipe 1B, dan tipe 1C dengan mekanisme kerjanya penyekat kanal Na+. Selanjutnya, obat anti-aritmia tipe 2, mekanisme kerjanya termasuk antagonis beta adrenergik. Obat-obat ini mengurangi depolarisasi fase 4 sehingga memerlukan otomatisasi, memperpanjang konduksi AVI, menurunkan denyut jantung dan kontraksi. Selanjutnya ada obat anti-aritmia tipe 3, mekanisme kerjanya menghambat kanal kalium dan karenanya mengurangi arus kalium keluar selama repolarisasi sel jantung. Kemudian obat anti-aritmia tipe 4 dengan mekanisme kerja penyekat kanal kalsium. Selanjutnya ada karakteristik obat. Pada golongan 1A dengan obat disopiramid dengan efek samping pusing, perasaan pingsan sensasi detak jantung, sesak nafas, kelelahan yang tidak biasa. Selanjutnya ada quinidin dengan efek samping mual, muntah, diare, esofagis, nyeri perut, dan gangguan pernapasan. Selanjutnya ada prokainamid dengan efek samping detak jantung lambat atau cepat henti, detak jantung kelelahan yang tidak biasa. Selanjutnya pada golongan 1B ada lidokain dengan efek samping kejang, bicara cadel, mual, dan muntah, memar, dan iritasi. Selanjutnya ada phenytoin dengan efek samping gangguan irama jantung, gangguan konduksi jantung. Berikutnya 1C ada propafenon dengan efek samping efek antimuskarinik termasuk konstipasi, pandangan kabur, dan mulut kering. Selanjutnya ada flekainid dengan efek samping serangan jantung, mual, sakit kepala. Lalu pada tipe 2 itu ada propanolol dengan efek samping gangguan pernapasan, gula darah rendah, detak jantung lambat. Selanjutnya pada tipe 3 itu ada amlodaron dengan efek samping peningkatan kadar SGOT dan SGPT, gangguan fungsi hati, lemas, tidak nafsu makan, dan sembelit. Selanjutnya pada tipe 4 itu ada obat verapamil dengan efek samping konstipasi, pusing, mual, hipotensi, sakit kepala, edema paru, fatigue, dyspnea, bradikardia, AV block, dan rash. Berikutnya ada tipe 5 dengan obat digoxin, efek sampingnya dosis yang berlebihan termasuk anoreksia, mual muntah, diare, nyeri abdomen, gangguan penglihatan, dan sakit kepala. Untuk selanjutnya itu program medis. Ini dilakukan di RSUP Prof. Dr. R. Kando Manado periode 1 Januari 2015 sampai
31 Desember 2012. Ditentukan terdapat 101 kasus PJK mengalami aritmia. Hasil penelitian total 101 kasus aritmia berdasarkan jenis kelamin dapatkan prevalensi laki-laki sebanyak 66%, lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu hanya sebanyak 34%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Poliklinik Kardiologi RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang 2012 yang menunjukkan bahwa prevalensi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyakit penyerta aritmia, yaitu hasil penelitian kasus aritmia PJK berdasarkan faktor risiko didapatkan prevalensi tertinggi penyakitnya menyertai itu ya hipertensi sebanyak 62 kasus, lalu dislipidemia sebanyak 42 kasus, lalu diabetes mellitus sebanyak 30 kasus, dan merokok sebanyak 19 kasus. Selanjutnya ada penggunaan obat aritmia. Kita langsung ini untuk referensi yang digunakan. Mungkin segitu untuk laba medis. Selanjutnya ada masalah pengobatan yang mungkin terjadi. Ada spironolakton dengan dioksin yang terjadi pada proses adsorpsi, di mana spironolakton menginduksi transporter membran P-glikoprotein yang meningkatkan kemampuan dari spironolakton dengan memberikan pada glikoprotein P. Ini menyebabkan glikoprotein yang dapat berkaitan dengan dioksin menurun sehingga dioksin yang absorpsi berkurang. Selanjutnya ada spironolakton dengan aspirin yang terjadi pada proses ekstraksi di mana aspirin menurunkan sekresi natrium. Aspirin juga menghambat sekresi aktif kandrenonen atau metabolit aktif spironolakton. Yang ketiga ada digoxin dengan amlodipin yang terjadi pada proses ekstraksi di mana sekresi aktif dari dalam darah ke lumen-tubulus proksimal terjadi melalui transporter membran V-glikoprotein. Yang menurun ekstraksi digoxin menyebabkan kadar digoxin dalam darah meningkat. Selanjutnya ada digoxin dengan PPI yang terjadi pada proses ekstraksi di mana amlodipin menghambat transporter membran V-glikoprotein. Yang selanjutnya ada digoxin dengan rimpapisin yang terjadi pada proses metabolisme. Rimpapisin itu menginduksi enzim CYP1A dan 3A sehingga efek dari digoxin menurun. Selanjutnya ada digoxin dengan sukralfat. Sukralfat adalah membentuk kompleks ulsel adheren dengan aksudat protein seperti albumin dan fibrinogen pada sisi ulser dan melindungi dari serangan asam. Amlodipin dengan antagonis H2 yang terjadi pada proses metabolisme di mana simitidin menghambat metabolisme oksidatif amlodipin oleh hati sehingga kadar menurunkan keasaman lambung akan meningkatkan biopabilitas amlodipin. Selanjutnya ada amlodipin dengan AINES yang terjadi secara farmakodinamika di mana antiinflamasi non-steroid atau AINES bekerja menghambat pembentukan prostaglandin sehingga menghambat vasodilatasi dan menghambat sekresi natrium di ginjal sehingga terjadi retensi urin. Selanjutnya ada bisoprolol dengan AINES yang terjadi secara farmakodinamika di mana antiinflamasi non-steroid atau AINES bekerja menghambat enzim cikloksigenin sehingga membentukkan prostaglandin. Efek dari bisoprolol untuk menurunkan tekanan darah tinggi berkurang dengan AINES. Selanjutnya ada bisoprolol dengan amlodipin yang terjadi secara farmakodinamika dengan efek sinergis yang bekerja dengan cara memblok reseptor beta adrenergik dengan efek menurunkan kerja jantung. Faktor pencetus terjadinya penyakit gagal jantung yaitu meningkatkan asupan garam, ketidakpatuhan menjalani pengobatan anti gagal jantung, serangan hipertensi, aritmia akut, sama embolisis paru. Kepatuhan dalam terapi pengobatan dapat menurunkan resiko morbiditas
mortalitas dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kepatuhannya itu hanya sekitar 20-60%. Monitoring pengobatan. Yang pertama, monitoring elektrodiogram juga diperlukan untuk memonitor interval QT dan QRS dari pasien yang mendapatkan terapi aritmia untuk FA. Yang kedua, monitoring pada pasien dengan hasil D-dimer positif. CT angiografi mungkin diperlukan untuk menyingkirkan emboli paru. Teknologi 3, dimensi seperti CT scan atau MRI seringkali berguna untuk mengevaluasi anatomi atrium bila direncanakan ablasi FA. Data pencitraan dapat diproses untuk menciptakan peta anatomis dari atrium kiri dan pipe. Yang ketiga, monitoring Holter dan event recording dapat berguna untuk menegakkan diagnosis FA paroksismal, di mana pada saat presentasi FA tidak terekam pada EKG. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dosis obat dalam kendali laju atau kendali irama. Ya, selanjutnya ada contoh kasus pasien yang mengalami penyakit aritmia. Tuan GH, 67 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan mimisan 3 kali, mengalami memar, jantung berdebar, lemas, tidak nyaman dalam seminggu terakhir, pencernaan mudah, dan nafsu makan menurun, mengalami flu dalam seminggu terakhir. TPD, fibrillasi atrium. Untuk mempertahankan sinus normal menggunakan prokanamide selama 3 tahun. Minum alkohol, mulas, nokturnal, diobati dengan simetidin. Analisa kasus. Kasus yang dialami pasien itu toksisitas warfarin, fibrillasi atrium, gangguan reflux gastroesophageal. Hasil pemeriksaan. Detak jantung yang didapat 125 per menit, normalnya 60-100 per menit. Tekanan darah yang didapat 175 per 96 mm Hg, normalnya 140 per 90 mm Hg, dan kecepatan pernapasan 25 kali per menit, normalnya yaitu 18-20 kali per menit. Berat badan pasien 70 kg dan tinggi badan 175 cm. Sasaran terapi dan strategi. Sasarannya intoxikasi warfarin, mengobati fibrillasi atrium, mengobati gangguan reflux gastroesophageal. Strategi: mengatasi toksisitas warfarin, selanjutnya mengatasi fibrillasi atrial, lalu terapi gangguan reflux gastroesophageal. Terapi farmakologi. Pedoman terapi. Yang pertama, fibrillasi atrium. Kelas 1. Obatnya prokanamide. Kelas 2 obatnya propanolol, kelas 3 obatnya amidaron, kelas 4 verapamil, dan yang terakhir obat-obat anti-aritmik yaitu digoxin. Yang kedua, untuk reflux gastroesophageal obatnya simetidin dan ranitidin. Yang ketiga, intokasi warfarin obatnya vitamin K dibutuhkan untuk membentuk berbagai protein pembekuan darah. Pemilihan obat dan evaluasi obat. Yang pertama, intoksikasi warfarin, yaitu vitamin C, yang dibutuhkan untuk membentuk berbagai protein pembekuan darah. Yang kedua, untuk fibrillasi atrial, yaitu propanolol. Yang ketiga, untuk reflux gastroesophageal, yaitu ranitidin. Alasan pemilihan, yang pertama, digoxin dan verapamil, efek sampingnya mual dan muntah. Yang kedua, aminodaron dapat menghambat metabolisme warfarin. Yang ketiga, prokainamid. Yang keempat, simetidin untuk menghambat metabolisme warfarin. Yang kelima, ranitidin lebih aman dibandingkan simetidin. Yang keenam, propanolol. Terapi non farmakologi, yaitu dengan cara hentikan konsumsi alkohol, diet rendah garam, konsumsi makanan sumber vitamin K, dan istirahat dan olahraga ringan.
KIE, yaitu yang pertama penggunaan warfarin dihentikan, konsumsi alkohol dihentikan, diet kaya vitamin K, lakukan konsumsi makanan yang dapat memperparah GERD seperti asam-asam. Monitoringnya yang pertama kepatuhan minum obat, tekanan darah, denyut jantung, dan efek samping terjadinya aritmia kembali. Baik, artikel penelitian dari judul Interaksi Obat Terhadap Perpanjang Interval QT. Interval QT merupakan lama waktu yang dibutuhkan jantung untuk melakukan repolarisasi setelah terjadinya proses depolarisasi. Perpanjangan interval QT sendiri dapat menyebabkan aritmia dan dapat menyebabkan berhentinya kerja jantung secara mendadak. Bisa di next. Adapun dari tabel referensi obat, metode penelitian, dan juga hasil dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa jenis obat dapat mengakibatkan perpanjangan interval QT. Interval QT atau QTc adalah ukuran elektrokardiografi repolarisasi dan depolarisasi vertikal. Nilai interval QT normal untuk pria adalah kurang dari 45,0 ms, sedangkan untuk wanita 46,0 ms. Bisa di next ke bawah. Dari beberapa penelitian tersebut, banyak obat yang dilaporkan saling berinteraksi sehingga menimbulkan efek perpanjangan interval QT. Di antaranya yaitu obatnya sarfolasasin, terfenadin, cefurosim terhadap propofol dan sevofluren, loratadin, terfenadin, nefazodon, metadon, buprenorfin, droperidol, ondansetron, fluoroquinolone, dan azol, dan lainnya. Bisa di next juga. Terus untuk yang judul kedua itu komplikasi aritmia dan luarannya pada pasien COVID-19, telaah sistematis dan meta-analisis. Beberapa studi menunjukkan bahwa COVID-19 menyebabkan terjadinya kerusakan pada jantung dan badai sitokin di dalam tubuh yang memicu timbulnya aritmia. Studi lain menunjukkan bahwa aritmia terjadi pada 44% dari pasien COVID-19 dengan gejala berat dan dikaitkan dengan peningkatan angka kematian. Terus penggunaan obat-obatan yang sering digunakan dalam menangani COVID-19 juga meningkatkan resiko terjadinya aritmia. Azitromisin dan chloroquine dikaitkan dengan pemanjangan interval QT. Azitromisin diketahui memperpanjang interval QT dan meningkatkan resiko kematian akibat gangguan kardiovaskular. Chloroquine dapat menyebabkan perpanjangan interval QT dengan atau tanpa pemberian azitromisin. Adapun daftar pustaka di sini dari yang terbaru maupun yang lama. Mungkin cukup sekian dari saya. Bisa dikembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang aritmia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.